Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini kita akan membahas tentang supremum dan infimum, kelanjutan dari sebelumnya, dari video sebelumnya. Kita mulai dari sifat Archimedes. Saya sebut saja ini teorema 1, nanti sesuaikan aja dengan yang ada di buku ya. Untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan asli Nx. Ini maksudnya bilangan aslinya tersebut bergantung pada bilangan real X ini. Sedemikian sehingga Nx lebih besar dari X. Ya. Jadi setiap ada bilangan real, pasti ada bilangan asli yang melampaui bilangan real tersebut. Nah sekarang buktinya dengan kontradiksi. Andaikan terdapat X0, negasi dari sini ya. Andaikan terdapat X0 anggota bilangan real, sedemikian sehingga N kurang dari atau sama dengan X0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah ini ada yang kurang nih. Untuk setiap N anggota bilangan asli. Maka kalau begitu himpunan N mempunyai batas atas, yaitu X0 ini. Nah berdasarkan sifat kelengkapan atau aksioma kelengkapan, kalau dia punya batas atas, maka N mempunyai supremum. Kita misalkan supremumnya adalah U. Nah, tentu saja U dikurangi 1 itu pasti kurang dari U ya. Sehingga U kurangi 1 bukan batas atas N. Nah, berdasarkan definisi batas atas, coba dilihat lagi ya. Pasti terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga bilangan itu, anggota N itu yaitu M, lebih dari U kurangi 1 atau U kurangi 1 kurang dari atau lebih kecil dari M. Dan ini dapat ditulis menjadi U kurang dari atau lebih kecil dari M plus 1. Nah, karena M-nya bilangan asli, 1 juga bilangan asli, maka hasil penjumlahannya pun bilangan asli. Nah, tentu saja hal itu kontradiksi dengan U sebagai batas atas. Ya. Nah, U ini kan batas atas. Ternyata ada batas atas N. Ternyata ada anggota N yang lebih besar dari U. Nah, kalau begitu, U-nya bukan batas atas, gitu ya. Apalagi supremum. Nah, seperti itu. Lanjutkan, akibat dari sifat Archimedes tadi, kalau kita punya dua bilangan Y dan Z, bilangan real positif ya, maka terdapat N anggota bilangan asli sedemikian hingga Z kurang dari NY, terdapat N bilangan asli, anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1 per N lebih dari 0 dan kurang dari Y, dan terdapat N anggota bilangan asli sedemikian sehingga ini N kurangi 1 atau Z ini ya, Z lebih dari atau sama dengan N kurangi 1 dan kurang dari N. Ini salah nih, saya ralat. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, seperti ini. Nah, betul ya. Nah, membuktikannya mudah ya. Kalau ini, kalau Y dan Z itu bilangan real, hasil baginya kan pasti bilangan real ya, dan positif. Jadi, kalau begitu, Z dibagi Y kan bilangan real juga. Nah, berdasarkan sifat Archimedes tadi, pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari Z per Y tadi. Jadi kalau begitu Z per Y kurang dari N, nah akibatnya ini. Kemudian bagian yang kedua ini, kita substitusi aja, ambil atau pilih aja Z-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh seperti ini. Ya, 1 per N itu jelas lebih dari 0, karena N-nya bilangan asli ya. 1 dibagi bilangan asli pasti tidak pernah negatif. Jadi kalau kita substitusi Z-nya sama dengan 1, akan diperoleh ini. Nah, untuk pembuktian yang ini ada di oke, ini kita tunda dulu. Sekarang penerapannya, ini contoh soal. Buktikan atau ini sebagai latihan saja ya. Buktikan infimum
himpunan 1/n, n-nya bilangan asli, itu sama dengan 0. Ini sebelumnya sudah keluar ya. Kita tahu bahwa infimumnya 0, yang belum adalah buktinya. Sekarang perhatikan bahwa S ini terbatas di bawah, karena ini ya, terbatas di atas, terbatas di bawah, dan sebelumnya sudah kita tahu bahwa supremumnya 1, infimumnya 0. Nah, sekarang tinggal membuktikan. Jadi kalau begitu S-nya punya infimum. Misalkan infimumnya itu A, infimum S-nya itu A, dan kita akan buktikan bahwa A-nya itu sama dengan 0. Nah, karena 0 ini adalah batas bawah, maka batas bawah terbesarnya, yaitu infimum, tidak mungkin kurang dari 0. Oleh karena itu, kita gunakan bukti kontradiksi, tinggal mengeliminasi kemungkinan ini. Karena jelas A-nya tidak mungkin kurang dari 0. Karena 0 adalah batas bawah. Gitu ya. Jadi batas bawah terbesarnya tidak mungkin kurang dari 0. Sekarang andaikan A-nya lebih dari 0. Nah, akibatnya ya ini. Terdapat akibat 2 ya, ini saya harusnya ditulis nih. Terdapat bilangan asli NA sedemikian hingga 1/NA kurang dari A. Nah, jelas ini lebih dari 0. Nah, ini 1/NA itu jelas anggota S. Kan bentuknya begini ya, 1 per bilangan asli. Jadi 1/NA adalah anggota bilangan S. Nah, ini artinya ada anggota S yang lebih kecil dari A. Hal ini kontradiksi dengan A sebagai batas bawah. Ya, sebagai batas bawah. Jadi, sebagai batas bawah. Kalau A itu batas bawah, ya, seharusnya tidak ada anggota S yang kurang dari A. Gitu ya. Jadi kalau begitu infimumnya, ini salah lagi nih. Infimumnya ini harusnya infimum. Nah, begitu. Jadi infimumnya adalah atau A-nya sama dengan 0. Terbukti. Lanjut. Tentang eksistensi akar 2, ini bagian yang sangat penting. Teorema, terdapat bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Pada aksioma lapangan atau sifat aljabar, kita sudah membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional X sedemikian sehingga seperti ini. Nah, kalau di bilangan real, kita akan buktikan bahwa ada. Untuk membuktikan itu, kita definisikan himpunan S yang isinya semua bilangan real positif atau 0, semua bilangan real tak negatif yang kuadratnya kurang dari 2. Seperti ini ya. Jelas S ini tidak kosong karena satu anggota S. Jadi satu kuadrat kan kurang dari 2, maka anggota S. Selain itu S juga terbatas di atas oleh 2. Sebab kalau misalnya ada bilangan yang lebih dari 2, misalnya T, maka T kuadratnya lebih dari 2, bahkan lebih dari 4 ya. Nah, ini ya lebih dari 2 juga boleh lah. Harusnya T kuadrat lebih dari 4. Artinya kalau begitu T bukan anggota S. Aduh, mohon maaf ini banyak salah ketik. Jadi harusnya di sini ya ini 4 lah gitu ya. Kemudian yang ini harusnya bukan anggota S. Nah, begitu. Ya. Nah, karena dia terbatas di atas, maka menurut aksioma urutan S itu mempunyai supremum. Kita misalkan X-nya, misalkan supremumnya itu adalah X. Jadi supremum S sama dengan X. Kita akan buktikan bahwa X kuadratnya, ya supremumnya itu kalau dikuadratkan sama dengan 2, yang merupakan solusi dari sini. Oke. Nah, pemilihan ini nanti dijelaskan belakangan ya.
Kita gunakan sifat trikotomi. Kita buktikan dengan kontradiksi. Ya, bukti dengan kontradiksi. Jadi kita akan buktikan X kuadrat sama dengan 2 dengan mengeliminasi kemungkinan ini. X kuadrat kurang dari 2 dan juga X kuadrat lebih dari 2 karena menimbulkan kontradiksi. Sehingga kalau X kuadrat kurangi 2 tidak mungkin karena menimbulkan kontradiksi. Nanti di slide berikutnya X kuadrat lebih dari 2 juga menimbulkan kontradiksi. Maka X kuadratnya harus sama dengan 2 berdasarkan sifat trikotomi. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Andaikan X kuadratnya kurang dari 2, maka 2 dikurangi X kuadrat lebih dari 0. Kita pilih N, bilangan asli, sedemikian sehingga N lebih dari 2X plus 1 dibagi 2 kurangi X kuadrat. Ini positif ya. Ingat si X itu lebih dari 1, karena tadi 1 itu anggota S. 1,1 juga masih anggota S, sehingga supremumnya pasti lebih dari 1. Ya, jadi si X-nya itu lebih dari 1. Dan 2 dikurangi X kuadrat itu positif ya, sehingga ini positif. Nah, dari mana ini? Nanti kontradiktornya ada di belakang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada bilangan asli yang lebih besar dari ini? Ada, karena dijamin oleh sifat Archimedes. Ingat, setiap bilangan real, pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real itu. Oke, kita lihat akibatnya dengan pemilihan N seperti ini. Nah, kita akan tunjukkan bahwa X plus 1 per N nanti kurang dari 2 yang akibatnya X plus 1 per N anggota S. Kita uraikan seperti biasa ya, faktoran. Nah, kita sederhanakan, ini 1 per N kuadrat menyulitkan. Udah kita ganti aja dengan 1 per N. Jelas 1 per N kuadrat itu lebih kecil daripada 1 per N. Maka di sini lebih kecil ya. Karena N kuadrat lebih dari atau sama dengan N, maka 1 per N kuadrat ya kurang dari atau sama dengan N. Seperti biasa sifat distributif X kuadrat, ini ya, 2X plus 1. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, kalau N-nya lebih besar dari 2X plus 1 dibagi 2 kurangi X kuadrat, maka 1 per N itu kurang dari 2 kurangi X kuadrat dibagi 2X plus 1. Akibatnya, ya kalau 1 per N 2 kurangi X kuadrat dibagi 2X plus 1 dikali 2X plus 1, ya hasilnya 2 kurangi X kuadrat. Di sini kurang dari ya. Sehingga ini kurang dari 2. Jadi X plus 1 per N, X ditambah 1 per N kuadrat, kurang dari 2. Nah, berarti kalau begitu, lihat syarat keanggotaan S. Yang kuadratnya kurang dari 2 adalah anggota S. Nah, ternyata ini kuadrat kurang dari 2. Ya, berarti kalau gitu, X ditambah 1 per N, untuk N tertentu ya, yang lebih dari ini, anggota S. Kalau begitu bertentangan dengan X sebagai batas atas. Katanya X adalah batas atas. Dan X plus 1 per N itu kan lebih besar dari X. Ternyata dia anggota S. Nah, berarti kalau begitu X-nya bukan batas atas dong. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak mungkin karena menimbulkan kontradiksi. Lanjut, andaikan X kuadrat lebih dari atau sama lebih dari 2, maka X kuadrat kurangi 2. Tujuan kita adalah mencari bilangan asli sedemikian hingga X kurangi 1 per M itu adalah batas atas. Batas atas S ya. Nah, kita ikuti saja ini. Maka X kuadrat kurangi 2 lebih dari 0. Kita pilih M, bilangan asli sedemikian sehingga seperti ini. Eksistensinya dijamin oleh sifat Archimedes. Kemudian ini kita kuadratkan, diperoleh seperti ini ya. Kemudian udahlah ini kan positif ya. Kalau ini saya buang, maka yang sebelah sini jadi lebih dari. Jadi kalau ini saya buang, maka ini lebih besar dari ini ya. Karena 1 per M kuadrat itu kan positif. Kemudian perhatikan lagi ini, M-nya segini. Kalau 1 per M berarti kurang dari X kuadrat per 2 dibagi 2X. Kalau disubstitusi ke sini, tandanya lebih dari. Jadi seperti ini. Ya, sama dengan 2 ya. Jadi kalau begitu, X dikurangi 1 per M kuadrat lebih dari 2. Ya. Kalau lebih dari 2, berarti X dikurangi 1 per M itu, kalau kuadratnya lebih dari 2, ya bukan anggota S. Tetapi batas atas S. Hal ini bertentangan dengan X sebagai supremum. Mengapa? Karena X dikurangi 1 per M
kurang dari X, gitu ya. Kalau ini batas atas, ini batas atas yang lebih kecil, harusnya bukan X dong supremumnya, gitu ya. Jadi menimbulkan kontradiksi, maka ini pun tidak mungkin. X kuadrat kurang dari 2 tidak mungkin, X kuadrat lebih dari 2 juga tidak mungkin, maka berdasarkan sifat trikotomi, kita peroleh haruslah X kuadratnya sama dengan 2 terbukti. Nah, sekarang bagaimana sih cara memilih N dan M-nya itu? Sebetulnya dari mana gitu. Nah, lihat di whiteboard berikut. Gitu ya. Tadi pada saat andaikan X kuadratnya kurang dari 2, gitu ya. Kurang dari 2, tujuan kita cari N bilangan asli sedemikian hingga X ditambah 1 per N anggota S, gitu ya. Kalau X-nya, nah ini kan jelas X kurang dari X tambah 1 per N kan. Kalau ini batas atas terkecil, kemudian kita bisa cari anggota S yang lebih besar dari X itu, ya berarti ini bukan batas atas dong, bertentangan gitu maksudnya. Nah, untuk keperluan itu, kita akan tunjukkan bahwa berapa N-nya supaya ini anggota S. Bagaimana caranya bagaimana cara menunjukkan bahwa X plus 1 per N itu anggota S? Kita kuadratkan, dan hasilnya harus kurang dari 2, gitu ya. 1 per N kuadrat, ini kan sama dengan X kuadrat, plus 2X dibagi N, plus 1 per N kuadrat, tadi ya sudah ada. Ini X kuadrat ditambah 1 per N. Nah, ini saya buat begini saja. X kuadrat tambah 2X per N ditambah 1 per N ya. Makanya ini kurang dari atas sama dengan, berarti kalau gitu di sini sama dengan. Gitu ya. Ini sama dengan 1 per N. Kemudian di sini 2X plus 1. Gitu. Atau 2X plus 1 dibagi N. Nah, kita ingin ini kan ujungnya kurang dari 2, gitu ya. Maka kalau begitu, 2X plus 1 dibagi N ini harus kurang dari 2 kurangi X kuadrat. Ya. Sehingga dari situ saya peroleh 1 per N kurang dari 2 kurangi X kuadrat dibagi 2X plus 1. Ingat, X-nya lebih dari 1, sehingga hasil bagi ini semuanya positif. Atau berarti N-nya lebih dari 2X plus 1 dibagi 2 kurangi X kuadrat. Gitu ya. Sehingga kalau begitu, nah ini kan akan menjadi, kalau N-nya, 1 per N-nya kita ganti dengan ini, kan jadi begini. Kurang dari X kuadrat ditambah 2 kurangi X kuadrat dibagi X plus 1 dikali 2X plus 1. Habis ya. Sehingga ini sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Jadi ini kuadrat kurang dari 2. Nah, seperti itu. Nah, tentu ini kotretan di belakang ya. Tapi mau ditampilkan juga kalau ada soal semodel ini, boleh. Di kotretannya ditampilkan boleh. Nah, terus bagaimana, dari mana asalnya M yang tadi M-nya itu lebih dari 2X dibagi X kuadrat. X kuadrat kurangi 2 tadi. Ini juga sama. Andaikan tadi X kuadratnya lebih dari 2. Tujuan kita adalah cari bilangan asli sedemikian sehingga X dikurangi 1 per M ini adalah batas atas. Gitu ya. X itu kan batas atas terkecil. Nah, sekarang saya tulis sini. Ini katanya batas atas terkecil. Ternyata ada bilangan yang lebih kecil yang merupakan batas atas. Berarti kontradiksi. Nah, itu yang kita cari. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa ini adalah batas atas? Nah, kita harus tunjukkan bahwa kuadratnya lebih dari 2. Ya. Sekarang
X kurangi 1 per M kuadrat itu sama dengan X kuadrat kurangi 2X dibagi M ditambah 1 per M kuadrat. Oke, kalau M 1 per M-nya saya buang, kan akan jadi begini. Ya, X kuadrat kurangi 2X per M. Gitu. Nah, kita menginginkan bahwa ini tuh ujungnya sama dengan atau lebih dari 2. Gitu ya. Oleh karena itu, si ini mestilah paling tidak sama dengan si 2X per M-nya ini mesti lebih dari, boleh sih sama dengan X kuadrat kurangi 2. Atau kalau begitu 1 per M ya lebih dari, nggak usah pakai sama dengan deh, X kuadrat dikurangi 2 bagi 2X. Nah, berarti M yang harus kita pilih lebih dari 2X per X kuadrat kurangi 2. Nah, seperti itu. Sehingga akibatnya, ya, dengan memilih M seperti ini, maka 2X per M akan lebih dari, gitu ya, akan lebih dari ini. 2X per M akan lebih dari X kuadrat kurangi 2. Jadi, ini memang kita setting seperti ini, dan ini kan sama dengan 2 ya. Jadi, kalau begitu, ini kuadrat lebih dari 2, ya. Oleh karena itu, X dikurangi 1 per M adalah batas atas. Dan itu akan menimbulkan kontradiksi tadi. Ya, udah saya jelaskan di atas kontradiksinya. Sekarang kembali lagi ke PPT-nya. Nah, dari sini kita paling tidak tahu ada paling sedikit satu bilangan irasional ya, akar 2. Nah, tentu dengan cara seperti ini yang mungkin lebih rumit barangkali ya, kita bisa mencari akar A dari sembarang bilangan real. Tentu A-nya lebih dari 0. Begitupun kita bisa mencari akar pangkat N dari A. Gitu ya. Pasti perlu cara yang lebih rumit. Perlu teorema binomial dan sebagainya. Lanjut, berikutnya tentang kepadatan bilangan real. Oh ya, balik lagi ke sini. Dari pengetahuan ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa bilangan real itu dapat direpresentasikan sebagai garis. Ya, tanpa lubang pasti. Kalau bilangan rasional, kita sajikan dalam bentuk garis bilangan, akan banyak lubang di situ. Akar 2 kan bukan bilangan rasional, jadi ada lubang di situ. Pi juga bukan. Akar 3 juga ada lubang. Dan banyak sekali. Bahkan lebih banyak lubangnya daripada titiknya itu. Karena bilangan rasional itu terhitung. Ya, banyaknya itu sama dengan bilangan asli. Sementara bilangan irasional itu tak terhitung. Meskipun demikian, pada akhirnya kita tetap bekerja dengan bilangan rasional. Ya, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini. Sehingga kita perlu aproksimasi. Nah, untuk menjamin hal itu, kita lihat teorema berikut, yaitu kepadatan bilangan rasional. Jika X kurang dari Y, kalau tidak disebutkan apa-apa berarti dia bilangan real, maka terdapat R anggota bilangan rasional sedemikian sehingga R lebih dari X dan kurang dari Y. Oke, buktinya tanpa mengurangi keumuman, udahlah kita ambil X-nya yang lebih dari 0 dulu. Nanti kalian bisa cari mengapa bisa seperti itu. Kalau X-nya lebih dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan asli sedemikian sehingga 1 per Y kurangi X, sedemikian sehingga N lebih dari 1 per Y kurangi X. Jadi Y kurangi X-nya kan positif ya. Ingat ini sifat Archimedes.
Nah, akibatnya, ya ini kan bilangan positif. Kalikan aja kedua ruas dengan Y kurangi X, maka diperoleh seperti ini. Kemudian berdasarkan akibat 2 itu berarti yang ini ya, bagian ini nih. Nah, berdasarkan akibat itu, untuk NX lebih dari 0, oh bukan, bagian yang ketiganya malah ya. Akibat 2 tapi yang ketiga gitu maksudnya. Yang ini nih. Lanjut. Jadi kalau kita terapkan akibat 2 itu untuk NX, ingat NX-nya lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga NX ya lebih dari atau sama dengan M kurangi 1 dan kurang dari M. Ya. Nah sekarang lihat, perhatikan bahwa M juga kurang dari N kali Y. M kurang dari N kali Y. Mengapa? Karena, lihat dari sini. Dari sini kita peroleh M kurang dari atau sama dengan NX plus 1. Ya. Kemudian berikutnya, dari sini, NX plus 1 kurang dari NY. Dari sini ya, perolehnya. Jadi, dengan sifat, transitif, kita peroleh NX kurang dari M, kurang dari NY. Atau M lebih dari NX, kurang dari NY. Ya sudah, semua ruas kita bagi dengan N, atau kita kalikan dengan 1 per N, maka itulah R, dan R-nya itu memenuhi ini. Jadi, X atau M per N, lebih dari X, kurang dari Y. Nah, dengan demikian, ada bilangan rasional di antara dua buah bilangan real, sedekat apapun bilangan realnya tersebut. Sebagai akibat dari itu, kalau kita punya dua bilangan irasional, dua buah bilangan rasional, ada bilangan irasional di antara dua bilangan itu. Sedekat apapun X dan Y-nya. Ini membuktikannya mudah, gunakan aja ini, tapi bilangan rasionalnya pakai aja X per akar 2, Y-nya Y per akar 2. Kalikan kedua ruas dengan akar 2, maka diperoleh X kurang dari R akar 2 kurang dari Y akar 2. Mungkin itu untuk video kali ini. Latihannya bisa lihat di buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.